teman-teman, kembali lagi bersama aku Grace. Hai teman-teman Scorpio, apa kabar? Oke teman-teman Scorpio, kali ini mari kita ngumpul. Kita akan melihat semesta mengirimkan cerita apa sih bagi teman-teman yang berzodiak Scorpio. Nah, jadi bagi teman-teman yang kepo, kisah romansa seperti apa sih yang datang pada kamu hari ini? Kita akan melihat perasaan seseorang ke kamu. Entahkah ini mantan kamu, pacar kamu, atau siapapun lah itu ya. Jadi pikirkan satu orang di kepala kalian. Baik teman-teman Scorpio, langsung saja kita memulai pembacaan kita pada hari ini. Oke, sebelumnya tentu saja mari kita berdoa, dan aku harus disclaimer bahwa ini merupakan general reading. Energinya bisa terbolak-balik dan tidak sesuai dengan kamu. Jadi tolong jadilah penonton yang bijak gitu ya, karena memang setiap reader itu memiliki tarikan energi yang berbeda-beda. Oke teman-teman Scorpio, langsung saja mari kita lihat energi percintaan kamu pada hari ini. Perasaan ataupun kondisi seseorang saat ini yang terkoneksi dengan kamu. 5 tebaran kartu. Oke, langsung keambil 2, namun nggak apa-apa, kita ambil. Oke. Chasing. Oke, di sini sudah ada 5 tebaran kartu ya teman-teman Scorpio. Mari kita sesuaikan deh terlebih dahulu. Karena memang aku selalu ngambilnya dari angle samping ya teman-teman. Jadi mungkin sedikit kurang enak, namun gimana lah, memang angle ini yang rasa aku paling pas karena susah kalau dari tengah. Shuffle-nya juga susah. Ya. Oke. Nah, gini aja. Oke teman-teman. Di sini sudah ada 5 tebaran kartu. Jadi pikirkan seseorang, kita akan melihat kondisi seseorang ke kamu, perasaan mereka ya. His feeling atau her feeling towards you gitu. Nah, jadi dari 5 tebaran kartu ini mari kita bacakan dari tebaran kartu yang pertama, mengenai seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Oke teman-teman, di tebaran kartu pertama itu ada kartu clarity. Clarity kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah kartu kejelasan, penjelasan, atau suatu confession akan sesuatu hal. Nah, biasanya kartu clarity ini bercerita tentang yang namanya kebenaran, maksud, dan juga kejujuran. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau biasanya kartu clarity turun, teman-teman Scorpio, aku bisa bilang seseorang saat ini sedang memerlukan kejelasan tentang sesuatu hal, apakah ini tentang status hubungan kalian atau konflik yang sedang kalian alami. Itu ya. Kalau perasaannya ke kamu, ada suatu kejelasan yang dia inginkan dari kamu, ada suatu kejujuran yang dia minta dari kamu, ada suatu maksud yang dia ingin kamu katakan ke dia gitu. Aku bisa bilang, karena ini kan pembacaan general, jadi kita harus meluaskan seluas-luas mungkin. Mungkin sebagian dari kamu Scorpio ini tengah dilanda konflik gitu ya, dan si dia di sini ingin kamu memberikan suatu kejelasan. Ini konfliknya kok bisa seperti ini? Mungkin ada kesalahpahaman. Atau sebagian dari kamu di sini ada yang yang dalam suatu hubungan terus merasa hubungannya ini nih statusnya itu nggak jelas. Jadi dia memerlukan suatu kejelasan ke depannya, hubungan kalian gimana, apakah bakal sampai ke jenjang pernikahan atau gimana lah gitu ya. Aku juga bisa bilang di sini ada sesuatu hal, ada suatu kebenaran yang ingin dia dapatkan dari kamu gitu. Nah, kalau ini tentang kondisi dia, aku bisa bilang kondisi dia di saat ini adalah dia udah mulai jujur ke perasaannya, maksud dan maunya itu dia udah mulai tahu nih. Misalnya perasaan dia ke kamu, dia di sini udah mulai mengerti. Oh, aku ke Scorpio ini aku udah tahu perasaan aku seperti apa, maunya aku tuh gimana. Itu dia udah mulai jujur sama perasaannya. Mungkin sebagian dari mereka di sini awalnya susah ya menerima perasaan mereka, namun di sini udah ada kartu bahwa dia udah jelas gitu ya. Karena sebagian dari mereka energinya itu udah jelas gitu, mereka udah tahu apa yang mereka inginkan. Jadi mereka di sini memerlukan adanya timbal balik dari kamu gitu ya. Mungkin sebagian dari kamu ada konflik, terus dia di sini sebenarnya ingin kejelasan. Ada sebagian dari kalian yang putus gitu ya. Yang putus dia ini masih ingin kamu menjelaskan maksudnya, karena mungkin masih ada perasaan terhadap kamu gitu. Aku lihat di sini ada kartu boundaries. Boundaries itu bercerita tentang jarak gitu ya. No drawing the line enough gitu. Bahasanya apa di sini? Biasanya boundaries ini selain berbicara tentang jarak, tentang batas, pembatasan diri, pengontrolan diri, ada yang saling tutup menutup. Di sini juga berbicara tentang sesuatu hal yang tidak sampai gitu ya. Misalnya di sini kalian ingin menjalankan suatu hubungan asmara, dikit lagi ya mau sampai ke titik asmara, namun ada konflik jadi nggak sampai gitu. Not enough gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang perasaan dia dan kita gandeng 2 kartu ini,
si dia memerlukan kejelasan tentang adanya jarak. Maksudnya apa? Mungkin sebagian dari kamu di sini kondisinya udah agak berjarak atau tidak bareng lagi, bahkan ada yang putus, atau tiba-tiba kamu cuek atau tiba-tiba dia cuek, dan di sini dia memerlukan kejelasan tentang jarak tersebut, teman-teman. Dia merasa antara dia, perasaan dia ke kamu, dia merasa seperti ada apa ya, ada gaps gitu loh. Jadi ada sesuatu hal yang kosong, dia merasa seperti kamu dan dia itu seperti berjarak sekarang. Kamu tidak saling jujur dengan perasaan kamu. Ada perasaan yang dia merasa kita tuh sekarang kok jauh ya, ada perasaan seperti itu. Kalau mungkin di sini bagi yang udah putus, kita udah tahu ya memang udah ada jarak gitu. Nah, kalau yang dalam hubungan aku juga bisa bilang di sini dia mulai merasakan bahwa kamu itu berjarak sama dia, hubungan kalian tidak seindah semekar dahulu kala gitu ya teman-teman Scorpio, aku bisa bilang nih. Nah, kalau kita berbicara itu kan perasaan dia ke kamu. Kalau kita berbicara kondisi dia saat ini, di sini dia udah mulai jujur sama perasaan dia, tapi dia di sini masih merasa kalau effort yang dia berikan tuh masih belum cukup. Mungkin sebagian dari mereka ingin kembali ke kamu, atau di sini hanya bentuk renungan diri ya teman-teman, dimana mereka merasa, oh aku kemarin tuh waktu sama Scorpio aku nggak memberikan 100% dari aku. Jadi dia merasa ada perasaan kesal, no drawing enough the line. Dia merasa seperti aku melakukan effort tuh sedikit banget gitu ya, padahal ternyata dia memerlukan kamu. Dia udah tahu perasaannya ke kamu seperti apa, udah jelas gitu ya, dia kerasa nih. Karena di sini ada kartu Twin Flame. Kartu Twin Flames itu berbicara tentang yang namanya energi soulmate gitu ya, berbicara tentang bonding perasaan yang kuat. Jadi aku bisa bilang Scorpio, kamu terkoneksi dengan seseorang yang saat ini dia udah mulai paham nih koneksi dia ke kamu seperti apa. Ada energi Twin Flames yang turun. Dia merasa di sini, oh ternyata kita ini memiliki kesamaan yang banyak. Kita saling mirroring itu saling mencerminkan satu sama lain ya. Ada shared feelings, ada perasaan yang dia rasa kalau dia lagi sedih kamu tuh juga ikut empati. Dia merasa seperti perasaan kalian itu tuh ada benang, ada penyatuan gitu ya. Jadi saling merasa satu sama lain. Terus ada refleksi tentu saja. Dia merasa seperti kamu mencerminkan dirinya dia, begitu pula sebaliknya. Aku bisa bilang di sini energi kalian twin flame karena memang turun kartunya. Biasanya percintaan orang twin flame itu sedikit menyakitkan ya teman-teman. Aku bilang begitu kenapa? Karena orang-orang twin flame ini memang energi mereka yang bonding yang mereka berikan tuh kuat. Namun begitu pula juga dengan rasa sakitnya, karena mereka memang turun untuk saling menempah satu sama lain. Nah, di sini ada kartu bluff. Kartu bluff ini berbicara tentang pemalsuan, suatu perasaan yang ditutup-tutupi, perasaan yang sebenarnya dia rasa tapi akhirnya jadi apa ya? Jadi suatu perasaan yang hampa, yang abu-abu seperti itu. Aku bisa bilang Scorpio, kamu terkoneksi dengan seseorang yang saat ini dia mencoba menutup perasaannya ke kamu, berpura-pura. Entahkah ini berpura-pura dalam segi arti kata, misalnya mantan kamu dia ingin datang ke kamu, namun itu tadi dia nggak mau datang tuh, dia berpura-pura bahwa seakan-akan mungkin dia baik-baik saja nih tanpa kamu, seakan-akan ya udah I'm fine tanpa kamu kok, seperti itu. Walaupun sebenarnya di sini ada perasaan-perasaan yang dia sembunyikan. Ada pemakaian topeng ini mungkin dalam hubungan juga ya. Bagi kalian yang dalam hubungan, keep cautious gitu ya, tetap waspada. Karena apa? Karena di sini dia udah mulai merasakan seperti ada yang berbeda di dalam hubungan kalian. Dia merasa seperti kalian tuh udah agak jauh, udah saling punya batasan masing-masing, udah saling menutupi suatu hal kah gitu ya. Jadi di sini dia merasa seperti, oh aku ingin ngomong sejujurnya kalau perasaan kita tuh sepertinya udah nggak sama lagi nih, tapi di sini dia masih pakai topeng, nggak berani ngomong gitu ya, nggak berani jujur nih. Ada intinya kalau pakai topeng ya kalian artikan lah, perluaskan lah pembacaannya. Ada suatu perasaan yang ditutup-tutupi, ada suatu suatu niat yang sebenarnya A tapi pakai topeng jadi B gitu ya. Nih, love. Di sini ada energi chasing nih juga berbicara tentang yang namanya energi mengejar sesuatu hal, namun terkadang dia bisa jadi toxic gitu ya. Pursuit ini apa ya? Pursuit ini kalau bahasa Indonesianya seperti apa ya? Kita meyakinkan seseorang, pursue ya teman-teman, ingin meyakinkan ke seseorang tentang niat. Ini aku juga bisa bilang mungkin sebagian dari kalian, ini correct me if I'm wrong ya. Feel free to correct gitu ya teman-teman. Oke. Nah, aku bisa bilang Scorpio, kamu terkoneksi dengan seseorang yang mungkin ini mantan kamu. Mantan kamu energinya masih mengejar-ngejar kamu sampai endingnya toxic gitu ya. Dia masih meyakinkan kamu tentang, aku masih sayang, aku masih cinta sama kamu. Namun juga bisa ini tentang energi orang pacaran yang gimana
jatuhnya jadi toksik gitu ya, dimana si dianya ini tuh di dalam hubungan seakan-akan mengekori kamu. Akhirnya di sini ada perasaan yang tidak saling klop sama lain, ada perasaan toksik, ada perasaan yang terlalu gitu ya, bahasanya nih chasing gitu. Namun aku juga bisa bilang energi chasing, energi mengejar adalah energi si dia energi atau perasaan dia yang saat ini sebenarnya masih mengejar-ngejar kamu. Walaupun kamu udah punya pacar, mungkin udah jadi mantan, si dia ini masih ada perasaan ingin dapetin kamu gitu ya teman-teman. Jadi kita artikan saja. Nah kalau ini berbicara tentang si dia, kondisi dia, aku bisa bilang si dia saat ini sedang mengejar sesuatu hal, sedang meyakinkan sesuatu hal, sedang apa ya, bahkan energi ambisinya itu sampai mendekati toksik gitu ya. Entahkah dia sedang mengejar karir, mimpi, atau apapun lah itu. Namun ini kalau kita berbicara perasaannya ke kamu, chasing itu tadi, mengejar. Ada mungkin sebagian dari mereka yang masih tertarik atau terpana dengan kamu ya. Oke, kita bakal pakai kartu besar. Oh, sebentar. Oke, kita ambil 3 tebaran kartu. Pesan yang ingin dia sampaikan. Can't stop thinking about you. I'm not available. Finding out the truth. Oke. Teman-teman, di sini sudah ada 3 tebaran kartu. Ini kartunya wangi sekali. Karena aku harus bilang nih, kartunya kemarin ketumpahan essential oil rasa coklat, jadi ini wangi sekali ya. Ini warnanya juga hampir berubah. Oke, kita bacakan langsung ya. Oke, teman-teman, pesan yang ingin dia sampaikan, I can't stop thinking about you. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu. Kamu udah tau lah artinya ya. Si dia di sini masih kepikiran tentang kamu, entahkah tentang hal-hal kecil atau memori kalian bersama, dia masih kepikiran gitu. I'm not available, walaupun sebenarnya dia bilang aku tidak tersedia dalam arti kata mungkin di sini sebagian dari mereka udah punya pacar, atau sebagian dari mereka memang saat ini memerlukan waktu sendiri. Namun di kepalanya tentu aja masih ada kamu, katanya gitu. I'm not available. Mungkin di sini aku tidak tersedia, entahkah memang karena faktor tidak memungkinkan aku datang ke kamu atau menyediakan diri ke kamu, seperti itu ya Scorpio. Oke, Scorpio. Finding out the truth, crush me katanya. Finding out the truth itu adalah dia sepertinya mendapatkan suatu informasi, mendapatkan suatu kebenaran yang menyakiti hatinya dia. Mungkin sebagian dari mereka Scorpio tahu bahwa ternyata si Scorpio udah punya pacar gitu ya, atau ternyata si Scorpio udah apa gitu ya, punya pacar kah, atau si Scorpio di sini berbohong kah, atau nyakitin. Intinya kamu seakan-akan ada sesuatu hal yang dia ketahui, entahkah itu dia dapat informasinya dari teman-temannya atau gimana ya teman-teman, yang dimana di sini dia bilang mengetahui fakta itu menghancurkan aku. Mungkin di sini sebagian dari mereka Scorpio merasa seakan-akan apa ya sebentar teman-teman, ini kartu Scorpio ini juga adalah kartu pasangan aku sebenarnya, jadi gimana gitu, aku takut energinya bias gitu. Oke, kita lanjutkan. Finding out the truth, crush me, katanya Scorpio. Menemukan kebenaran ini menyakitiku. Mungkin ada suatu konflik ya teman-teman yang terjadi di antara kamu dan Scorpio, yang dimana Scorpio di sini pasangan kamu mungkin menemukan suatu kebenaran gitu ya, entahkah mungkin sebagian dari mereka selingkuh, atau ada suatu konflik yang dia menemukan jawaban dari konflik itu sendiri tanpa kamu kasih tahu, yang bikin dia marahkah, yang bikin dia tersakitikah. Oh ternyata kamu begini-begini si Scorpio. Nah itu bukan 100% salah si Scorpio teman-teman. Karena apa? Karena di sini kan kalian punya pola pikir, persepsi masing-masing. Di sini mungkin terjadi miskomunikasi. Dari pola pandang dia, ini adalah hal yang penting untuk diberitahu. Mungkin dari pola pandang si Scorpio, oh ini adalah hal yang biasa-biasa saja seperti itu. Makanya di dalam hubungan, komunikasi itu penting. Gitu ya teman-teman. Kita bacakanlah perasaan Scorpio saat ini. Scorpio. Shallow, oke. Pride. Dan family. Scorpio, di sini ada 3 tebaran kartu yang sebenarnya kartu kamu ini berbicara tentang sebenarnya kamu juga mungkin merasa sepi, merasa kehilangan, merasa ada yang kurang dalam diri kamu. Entahkah mungkin di sini apa ya, hubungan kalian lagi nggak deket, atau lagi nggak kontekan kah, atau lagi blokir-blokiran, atau putus gitu, atau memang dalam suatu hubungan pacaran nih ya, namun perasaannya itu seakan-akan apa ya, jauh gitu ya teman-teman. Nah mungkin si Scorpio yang kamu sebenarnya ingin datang juga ke dia, atau kamu juga sebenarnya ingin ngomong ke dia, namun di sini ada pride, ada harga diri, ada sisi arogansi dari kamu yang kamu jagain. Dimana kalau kamu datang ke dia secara cuma-cuma, kamu merasa seperti itu menghancurkan harga diri kamu.
gitu ya. Kamu di sini juga ada mikir tentang diri kamu. Kamu merasa, oh hubungan ini hanya bikin aku sakit, aku nggak mau. Akhirnya di sini ada energi stubborn. Apakah itu buruk? Tidak ya teman-teman, karena terkadang kita terlalu mikirin perasaan si dia sampai kita lupa dengan perasaan kita yang udah tersakiti, udah tercabuk berkali-kali. Nah bahkan kalau orang dalam hubungan percintaan punya energi ini bagus, karena dia tidak hanya main di hati tapi juga main pakai logika. Itu harus seimbang ya teman-teman. Di sini aku bisa bilang kamu mungkin Scorpio lebih mendekatkan diri ke family atau ke teman kah, atau memang di sini perasaan kamu sedang hangat seakan-akan dicintai keluarga kah? Kamu di sini juga menemukan titik kestabilan kah? Titik apa ya? Titik dimana kamu merasa happy kah? Subur kah? Gitu ya teman-teman. Oke Scorpio, udah 15 menit. Aku rasa sampai di sini saja pembacaan kita. Tetap semangat ya teman-teman Scorpio. Aku Grace, sampai jumpa di next video. Bye teman-teman.